أمهاتنا وأجدادنا وجدودنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرض والجهنم السكين من هني أسنان والجهنم وعمل الإنسان من هني أرشد خصوصا بأهل الفضل خصوصا لشينا في محمد معلوم بن عبد الرحمن شينا في عبد الله بن عبد الصمد شينا في محمد وحال حمزة شينا في شرح حالا شينا في عرب الدين محمد محمد زين شينا في محمد هاشم محمود شينا في جمهور المسا شينا في أحمد سن ميزان سن محمد بن عربي المسلم عليك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب bayani kasrati turukil khair. Bab penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyak. Apa ini juga bisa jadi kebaikan. Kalau bahasa kita nih, kalau nanti dari kita meninggal nggak punya pahala, bego aja gitu. Di bahasa-bahasa kasar nih, lu mati kagak ada pahala, bego aja nih. Bab jalan kebaikan banyak. Senyum sama saudara sedekah. Senyum sama saudara sedekah. Nanya kondisi sehat. Semoga Allah sehatkan kita semua deh, amin. Doa itu kebaikan. Menyingkirkan diri dari jalan kebaikan. Langkah-langkah ke masjid kebaikan. Banyak kebaikan. Jadi jangan bicara, gue mau musuh sama, gue kan gak punya duit. Ini kebaikan itu tidak bicara hanya soal duit. Sehat, saran, pikiran, tenaga, itu tadi senyum, memberikan jalan kemudahan. Nah, saya diuji betul sama yang Maha Kuasa nih minggu-minggu ini. Saya lah yang bilang bahwa jadi orang tuh jangan di masyarakat jangan kemana-mana susah. Berurusan sama kita tuh orang jangan kemana-mana susah, gampang-gampang aja. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunabbiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Kasih kabar gembira orang, jangan ditakut-takutin. Besok malam minggu ini ada ceramah orang nikahan. Itu ngundangnya di jalanan. Ketemu saya. Saya mau ke rumah ntar malam, saya mau ngajar. Malam minggu bisa nggak ceramah? Wah, perjalanan tentunya. Karena saya yang menjelaskan, mudahkan orang, jangan dipersulit. Walaupun ada hati begini, kayak kurang pantas dari undang gue ceramah di jalanan sambil jalan. Tapi karena saya yang nyampaikan, maka saya harus nahan diri mengatakan iya bisa. Saya bilang, wah luar biasa, gue yang ngomong diuji bener. Dah. Ada lagi orang datang ke rumah. Saya mau dioperasi jantung di rumah sakit Harapan. Awalnya dia bicara begini, Ustaz, saya ini muridnya Kiai Mursyahid. Saya tahu Ustaz, bukan saya punya teman yang HP-nya itu Ustaz, teman Ustaz orang soleh, biasa dah. Saya udah tahu nih pasti mau minta duit ini. Nah, saya bilang mahal tuh kalau operasi jantung. Emang ente nggak dapat BPJS? Demi Allah, demi Rasulullah, saya pakai BPJS kan. Cuma anak istri saya nungguin nggak ada duitnya. Nah, ente kalau ketemu orang itu, hati ente ada nggak bahasa? Kayaknya bohong. Ada nggak di hati ente? Kalau hati ente nggak ada, berarti hati ente lebih bersih dari ente. Kira-kira ada nggak tuh di hati kita? Ini orang benar apa kagak sih? Kalau di hati ente nggak ada, berarti ente lebih bersih dia. Artinya bang, gua sebenarnya pengen percaya tapi kayaknya kagak, gua kagak. Kalau lu bener ya, dosa gua. Orang minta kita kagak, orang minta tolong kita kagak, tolong. Kalau lu kagak bener, gua ketipu. Udahlah, urusan lu sama Tuhan. Gua diuji bener. Nah,
Tapi kebaikan itu banyak. Yang begitu-begitu ya, tiba orang ngundang doang sih. Akhirnya kan akhir pas udah hanya mengundang doang sih. Apa yang kita susah-susah pakai datang ke rumah, pakai misalnya pakai janjian, nggak dapat amat. Gampang aja di jalan memang bisa jadi janji. Nah, ada yang telepon, Ustaz tanggal jam masuk ke tadi ini siap, udah. Ntar kalau udah dekat ini lagi ya. Iya. Orang dia apa namanya tuan rumahnya mau ke rumah nih, nggak usah kalau repot mah. Kalau mau ke rumah kapan bisa bisa. Tapi kalau repot mah nggak usah. Yang penting jadikan jadi ya udah. Batal ngajar nggak apa-apa. Nah, kalau Allah Taala berfirman wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bi'alim. Apapun yang kamu lakukan kebaikan, nggak usah khawatir, Allah pasti tahu. Nggak usah khawatir. Terus kadang-kadang ibu-ibu kalau kondangan nggak usah dinamain. Kalau memang niatnya sedekah, nggak usah namain. Ustaz, saya niat sedekah, kalau kagak dinamain nanti ada amplop yang kagak namanya, nggak ada isinya. Sebab di kampung kita ini ada amplop isi amplop. Di amplop dibuka isinya amplop. Ntar orang jadi suuzon, ya kata kita. Sekarang kalau ente sedekah yang penting yang tahu Allah apa tuan rumah. Tuan rumah udah. Si Haji Pule kali nggak ada amplop pada isinya. Kata siapa? Kata tuan rumah. Kata Allah ada buat apa? Nggak usah khawatir. Allah. Yang kita bisa apa? Sampai jalan ambil aja pakai buat. Allah tahu wa amman apa ya? Wa may ya'mal min shalihatin khairan wa may ya'mal min syarrin. Terlalu banyak kebaikan. Allah tahu. Orang mau hina kayak misalnya nih, bini ngajakin ke pasar, kita boncengin, kata orang, ya elah bini mulu diboncengin, bodoh. Bini gua, tugas-tugas gua. Ada makanya kan? Allah tahu. Anak sekolah dianterin, ya elah anak pakai dianterin, tumanan anak-anak gua. Pokoknya tuh anak senang, anak bahagia, anak senyum gara-gara gua anterin. Tidak kalau suruh bikulu bil mu'minin saudara, anterin aja orang mau kata apa. Nah, saya selalu bilang sama keluarga tuh, pokoknya prioritas utama keluarga, titik. Kalau lebih keluarga, mohon maaf ngajar nomor 2. Kemarin anak saya ikut camping berjanjinya. Anak saya yang satu itu sama camping juga apa-apa bahasanya udah ketakutan. Oh jaya mah terkait. Saya bilang begini, waktu LDKS, Abi gak usah ikut, ribet. Ada bapaknya nih. Enggak, Abi harus datang, walaupun cuma buka doang. Nanti Abi pulang aja pengen nginep, yaudah. Tapi main ketika saya tanya, nih Abi kan enggak, kata si Hani, Abi harus ikut, Abi harus ini. Sebelum ketika LDKS, yang di LDKS aja ada kamar tidurnya. Begitu, apalagi besok di tenda. Saya ngajar dua. Malam minggu satu lagi malam minggu yang di libur. Saya udah tawarkan sama Pak Jenazah, bisa nggak ngaji di Masjid hari Sabtu? Bapak tanggal merah juga imlek kan? Nggak bisa Pak Ustaz. Ya udah kalau bisa saya pulang malam aja dah. Anak saya suruh nginep. Itu kayak orang boleh gitu kata saya sih nggak ngajar di rumah. Iya sekali lagi ya keluarga itu. Orang boleh bilang, cemen anak camping aja, pakai kagak ngajar ngaji. Lu bisa ngomong, tapi kenyamanan anak gua kan gue tahu. Sakit Iqbal tuh anak kan pakai jatuh, pleset. Hujan itu terpleset jatuh. Pertama saya nggak mau masa cemen. Pak Hani jatuh iya. Kenapa? Nggak tahu lagi jatuh, coba lihat. Enggak sih Pak, nggak ngomong apa itu, tapi nangis. Nggak ngomong apa tapi nangis. Akhirnya gue ada bilang, coba kamu lihat anak saya. Emang kalau saya paranin, saya takut jadi kolokan gitu. Pak kakinya saya udah akhirnya saya paranin juga. Jadi jangan udah lanjut. Pas Isa saya temuin lagi, kayaknya aku goyang dan gitu. Rumahnya Jumat hujanan, betulnya hujanan. Berangkat udah demam. Akhirnya dia tidur di kamar saya. Orang pulang siang, dia pulang pagi sama saya.
Tidak tutup minum. Dalam hati saya, emang orang boleh atur ya. Sampai rumah mah baik. Diurut, minum obat baik sampai rumah. Memang udah ketakutan duluan. Orang boleh bilang kan, yang begitu-begitu pokoknya prioritas kita apa? Keluarga, ya udah keluarga. Orang bukan tamat, bodo amat. Seperti keluarga. Sering saya bilang kalau saya mau ceramah nih, istri sakit, saya tanya, mau ceramah nggak? Kalau nggak ngaku, tangan. Gue batalin nih. Orang bukan tamat, bodo amat. Tapi kan bini keluarga prioritas. Mudah-mudahan itu kebaikan, banyak kebaikan ada di istri, kebaikan apapun yang kita lakukan, ada orang senang karena kita lakukan, itu kebaikan. Nah, kata-kata musbah, kalau menurut saya itu ini dalam ngaji gitu, nggak ada hukum mubah. Hukum tuh nggak ada mubah, nggak ada. Apa coba hukum mubah? Hukum mubah itu diam di rumah nggak ngapa-ngapain, itu kan mubah. Tapi ketika Anda kagak ngapa-ngapain, berarti Anda terhindar maksiat. Berarti bukan mubah, ada pahalanya. Coba mubah itu apa? Nggak ada hukum mubah. Anda tidur nih, ketika Anda tidur, Anda terhindar dari maksiat. Berarti tidur Anda ada pahalanya, nggak jadi mubah itu. Tidur menghindari maksiat aja ada pahala, itu kan kebaikan. Jadi nggak usah khawatir, apapun yang Anda bikin kebaikan, sekecil apapun, Allah akan tahu. Dan ada hitungan. Sekarang mau berbuat aja, sekecil apa. Nah, maka di tempat saya tuh, tahu anak kecil nggak ada yang diomelin di masjid, nggak ada yang diomelin. Main aja sampai 2 kali. Asal berjohor ya, johor. Jadi ngajar napasnya pendek, suka lupa. Nih ada backing vokal di belakang. Ya Allah Akbar, Allahu Akbar. Nah ini lama-lama ini lupa. Ini kesel kali nih. Udah gua aja ulangi dari awal. Udah asyhadu anna, ulang dari awal. Saya bilang, nih kalau gua datang ke masjid sekarang nih mau qobliyah, pasti lari. Bisa berantakan ya aja. Saya diem aja. Saya qobliyah di rumah. Merapi di rumah, baru kemudian tapi saya datang. Baru saya qobliyah. Enggak sih mau begitu. Nah, ketika nggak diomelin kan dia senang. Mungkin artinya, domin, habis domin, muslim. Enggak, saya nggak komentar bahasa sembahyang. Yo, aja 2 kali. Anak kecil, saya ngomong masih, nih kalau gua datang nih, orang lagi aja nih, kita datang nih, pasti kabur nih semua. Karena ada lagi urusan ya, bisa gue yang aja urusan. Orang-orang, lah Ustaz, bisa yang ketiga begitu. Di rumah aja, sekolah 2 jam berjalan. Yang kayak gitu tuh mungkin ada di arti loh, ternyata agak dia senang, itu ada tulisannya gitu. Karena memang kita bisa, ya kita bisa aja lah. Kita bisa. Kalau Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, sama dengan di atas. Wa qala ta'ala wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti Allah tahu. Udah gede kagak, kecil-kecil lama-lama kan jadi kolilan-kolilan, bakso jabalan, yang sedikit-sedikit lama-lama jadi mungkin yang wa qala ta'ala wa man 'amila shalihan falinafsihi. Siapa yang beramal saleh maka kembali buat dirinya, bukan buat Allah. Entar pahalanya elu. Yang bakal masuk surga elu, kira-kira begitu. Yang banyak jalan kebaikan. Maka kalau kemarin kita bicara akhir umur kebaikan, gak usah khawatir kebaikannya banyak. Maka saya selalu ngomong begitu misalnya, Buma sekarang mau diundang sama orang Bandung, kayak mau orang alim, kayak mau orang nggak diundang, kalau bisa datang, gue datang aja. Sampai saya bilang nih orang nih mau nikah udah bunting duluan, gue datang, suruh baca doa, gue doain aja. Sekarang orang senang. Dengan kalau pakai perasaan benci mah, ngapain gue datang ke tempat orang yang nikah pakai bunting duluan begitu? Sama sini, mau datang aja. Ketika dia undang berarti berharap kita datang, kita baca doa. Dianya dalam tanda petik menurut kita kagak benar kan, dianya. Tapi anaknya nanti kita tahu kesolehan. Yang penting orang demen, orang gila aja gitu, orang senang aja gitu. Kan ngaji malam merbau terlambat saya karena 3 hari. Tetangga ada yang meninggal. Kalau ngikutin jadwal saya ngajar nggak tahu tanggal saya. Pertama kali malam Senin saya ngajar, malam Selasa saya ngajar, malam Rabu saya ngaji.
Nah, yang lebih gampang kan ninggalin ngaji dibanding ngajar. Kalau ngaji mah bubar, kalau nggak kita. Kalau ngaji mah tetap jalan kan. Ngaji mah merubah. Akhirnya saya ngaji dulu. Saya tahlil dulu, habis tahlil mohon maaf saya nggak ngomongin besek langsung berangkat aja. Tapi yang punya rumah meluk saya, makasih ya, saya kejar-kejar tuh besek saya diambil di rumah. Saya bilang, alhamdulillah, artinya gitu, orang kita sudah buat orang senang. Kalau mau juara ini maaf mau juara ini, kok nggak bisa lagi, mau ngajar lagi nih, kalau ngikutin aja bisa. Kayak tahlil tahlil gitu, gimana kayak makin tangan, walaupun sekali harus kan. Mudah-mudahan itu kebaikan yang kata Allah tuh banyak jalan. Nah, nggak mesti harus yang berbentuk materi, nggak mesti banyak jalan. Dan bisa jadi yang begitu-begitu tuh kalau dikumpulin banyak ternyata dibanding yang mohon maaf salat khusyuk kagak kita kagak khusyuk kan, sedekah ikhlas kagak ikhlas kita. Mungkin begitu. Besok kalau nggak tenaga kamu nangis, apa nanti mau beli berapa duit CS-nya? Oh boleh. Ini 2.000. Ternyata mamanya emang dikasih makan permen ya, kita yang beliin. Wa ammal ahaditsu fakathirun jiddan, hadisnya banyak nih kata pengarang kitab, wa hiya ghairu mukhsaratin banasuru tarapan min Allah, bisa diringkas pokoknya. Sekarang saya sebutin yang ringan-ringan aja kan. Ada beberapa hadis yang diulang pernah kita bahas. Al-awwal, yang pertama, Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, kata Abi Dzar Jundub bin Junadah, ayul a'mali afdal, amal apa yang paling hebat? Kata Nabi, al-iman billah wal jihad fi sabilillah, iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Qultu ayul qadi afdal, budak apa yang paling hebat? Qala anfasuha inda ahliha wa aqdara thamanan, budak yang paling bagus menurut pemiliknya dan yang paling mahal harganya, itu yang dimerdekakan. Qultu fa ilam apa ya Rasul, kalau saya tidak melakukan itu, jihad saya nggak melakukan, kira-kira saya bisa mengamal apa? Qala tu'inus sanih, kamu bantuin orang yang butuh kamu bantuin. Kemarin banjir ya. Jangan pakai disuruh, kira-kira gitu. Yang bisa kita kerjain aja. Kan situasi banjir tuh nggak semua orang bisa nolongin, karena bukan paknya. Dari situasi kering, yang waktu bisa banjir, ketika kering kagak bisa nolongin, karena bukan paknya. Masing-masing ada orang, ada manziannya, ada posisinya. Model saya kagak bisa berenang. Model saya nggak bisa berenang. Saya kalau udah air ngeri aja udah ngeri. Sebab punya pengalaman waktu tahun 9 dan 2007 yang banjir gede itu 2007. Itu di depan rumah ibu saya segini. Itu air kencang dari depan. Jadi kan saya pegangan pagar. Itu mau ke jalan air itu yang kagak ada pegangan tuh. Terlepas pegangannya, anyut saya. Untungnya ada mantunya Bang Sarja yang tinggi. Kurus. Ditangkap saya. Nggak Ustaz, saya lepas. Akhirnya tinggi saya pegangan, saya juga pegangan sama dia. Ternyata arus bawah itu lebih kencang, arus yang di bawah, yang di kaki. Maksudnya saya rada ngeri-ngeri ya, Mbak. Jadi kalau masih segini saya masih jalan. Jadi kalau udah segini enggak ada. Gue pernah nganyut. Tuh kalau nggak ada dia tuh udah. Nanti kita nganyut di kampung sendiri kan malu. Oh, sudah. Dia sekali lagi yang kita bisa bantuin orang ternyata. Kata dia ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, tasna'u li ahraqa, atau kamu bantuin orang yang kerjaannya nggak bisa sempurna tanpa kita bantuin. Angkut beras orang motornya, kalau Jakarta tuh miring motornya. Ini gue udah megangin motornya nih. Taruh lagi, aduh, udah bagaimana jalannya? Udah bang. Oh, saya pengen motornya. Tuh, abang pegang motornya, saya tegin karungnya. Karena dia nggak bisa kerja tanpa bantuan kita, nggak bisa sempurna kerjaan ada. Bagi anak saya tadi, Habib, iya, sini PR. PR Al-Quran, hadis tentang hadis, asar, khabar, emang agak ribet gitu. Nah, kalau kita udah pengalaman gitu. Ini zaman Nabi, LKL gitu. Ada 5 nomor yang nggak bisa.
Emang nggak ada kak? Nggak ada bi, aku sudah baca nggak ada. Disuruhnya tulisannya nggak ada. Makasih ya. Nggak 5 nomor doang. Kan beda antara hadis, sunnah, atau khabar. Ini mah mainan sepuluh ini. Teman-teman juga. Apa beda hadis sama sunnah? Apa beda asal sama khabar? Maka itu tidak semua khabar adalah hadis, tapi semua hadis adalah khabar. Kalau asar itu sahabat meriwayatkan atau tabi'in meriwayatkan, itu namanya asar. Kalau hadis itu semua yang bersumber dari Nabi, nggak peduli soal hukumkah, soal akhlakkah, itu namanya hadis. Tapi kalau sunnah itu bicara hukum. Bagaimana Nabi sholat, itu sunnah. Tapi bagaimana Nabi makan, itu hadis. Nabi makan pakai tangan kanan 3 jari, itu hadis. Tapi Nabi sembahyang angkat tangan, itu sunnah. Halus kayak kita yang gua nggak tahu. Ada bedanya. Nah kalau bilang al hadis, kalau dalam kajian fikih nggak ada hadis, adanya sunnah. Hadis itu menyuruh kita baca ini hadis nih. Ini hadis nih, tidak ada hubungannya sama hukum. Tapi Nabi bilang zakat ini, itu namanya sunnah. Tapi kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi katanya pernah bersabda, itu namanya athar. Atau tabi'in bilang itu namanya athar. Sayyidina Umar pernah bersabda, itu namanya athar. Kalau athar itu banyak yang kalau kita baca di Nasihul Ibad itu banyak. Riwayat di Utsman bin Affan, di Umar bin Khattab. Nah, kemarin saya taklim di Semarang itu bahwa pendapat yang Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa ada 6 hal yang Allah simpan di dalam 6 hal. Itu di Muqtarab Dinat Masjid. Ada yang ngaji hujan gede, auning. Nggak kedengeran suara kita masuk hujan. Nah, kita diem aja tuh. Jadi 6 cuma 3 yang dibahas. Banyakan diemnya. Kita ngomong ini sama aja, nggak kedengeran. Auningnya Jumat yang kemarin tuh. Yang pulang udah hampir banjir lagi. Hampir banjir lagi di Jumat kemarin. Jadi kata Sayyidina Umar, Allah simpan ridhonya dalam ibadah. Kita ibadah, tahu nggak Allah ridho pada kita? Nggak tahu. Karena nggak tahu, maka serius. Allah simpan murkanya dalam maksiat. Karena kita nggak tahu Allah marah apa kagak, hindari maksiat. Allah simpan dalam qadar di Ramadan. Kita nggak tahu di kapan kan? Karena nggak tahu, maka bersiap-siap. Allah simpan walinya di tengah-tengah manusia oleh abdal. Maka kita nggak tahu hormati manusia. Jangan-jangan ada yang wali. Ini anda kira ada wali murid, wali hadis. Nah, kira-kira ada itu pendapat namanya asal sahabat. Kalau besok materi tentang besok di TS gibah yang tak terasa, luar biasa besok. Serem itu sih. Iya, besok dia yang mengatakan bahwa ini saya nyampein doang ya, masing-masing dengan ngamalin. Aku juga nggak bisa ngamalin dong mana ini. Qultu ya Rasulullah, araita in da'ufta an ba'dil amal, ya Rasul, bagaimana pendapatmu kalau saya tidak bisa melakukan sebagian amal? Yang saya nggak bisa lah. Ladang pahalanya di mana nih? Ladang kebaikannya di mana? Qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsi. Jaga keburukanmu kepada manusia, maka itu sedekah kamu terhadap diri. Tidur, itu yang lagi ngomong. Tidur itu kan menyebabkan kita tidak berbuat maksiat. Maka tidurnya ahli maksiat adalah ibadah, luar biasa. Tidurnya, sebabnya kalau melek enggak orang hilang mulu. Ini kalau dia melek enggak hilang, orang hilang, burung orang hilang, peci orang hilang, bini orang hilang. Ini kalau dia melek nih. Kalau dia tidur orang semuanya, apa? Iya kan? Ketika dia tidur, dia udah sedekah sama dirinya. Maka tidurnya ahli maksiat adalah ibadah. Apalagi ibadahnya ahli maksiat.
banyak ibadah banyak. Jadi kalau udah kagak bisa berbuat baik, lu tidur aja dah, masih ada pahalanya. Daripada gua ngayap jadi dosa, mendingan gua tidur. Maka kata Musbah, nggak ada hukum mubah tuh, nggak ada. Mubah kan nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Ternyata ada pahalanya, kata Musbah. Kalau mau dikutak-kutik tuh suruh bikin ada hukum mubah. Sedikit-sedikit ada benernya juga. Lah kalau sekarang kan kita double nih. Udah ngaji juga, kagak berbuat maksiat juga, kira-kira begitu, double. Wajibnya kita kerjain ngaji. Ketika kita melaksanakan wajib, pasti kita menghindari yang ini kan gak berbuat maksiat. Sholat itu tidak berbuat maksiat. Mana ada orang sembahyang yang berbuat maksiat? Enggak ada. Udah rapi sekali, udah rapi itu mah. Udah gak sholat namanya. Sekali lagi. Jadi Anda menahan diri Anda untuk tidak berbuat maksiat, itu sedekah buat diri Anda. Itu juga kebaikan. Kadang-kadang kalau orang udah ngomongin itu udah, kalau bisa nggak usah komentar, tapi kalau komentar nih udah berantem, lebih tahan diri aja. Jadi saya Jumat juga begitu. Malam sih ngajinya awalnya malam masuk libat mengaji. Kata Nabi, innama yadkhulul jannah may yarjuha. Orang yang masuk surga itu emang orang yang pengen masuk surga, yang pengen. Wa innama yadkhulun nar may yajtanibuha. Orang yang terhindar neraka emang orang yang enggak mau. Wa innama yarhamullahu may yarham. Terus saya kaitkan nih, kalau hadis ini dikaitkan dengan Ali Imran ayat 13314, siapa nih yang pengen masuk surga? Itu yang sedekah ketika lapang, ketika sempit, wal kadzibina al ghaidha, nahan marah, wal afina anin nas, maafin orang. Orang salah dimaafin, ketika tersinggung kagak marah. Itu yang pengen masuk surga. Berat ternyata ya, berat. Ini orang-orang yang gampang tersinggung pada makanya. Tapi kalau sudah bicara keluarga yang dihina, udah bicara anak yang dihina, udah bicara istri, bicara orang tua, kadang-kadang kita emang suka. Kalau kita dihina barangkali nggak begitu. Tapi kalau emak kita dihina, bapak kita dihina, rasanya bagaimana gitu loh. Nggak boleh, berarti kalau kita belum layak masuk surga ya. Baru pengen doang, tapi realisasinya jauh. Nah, saya pernah ada murid yang ketika ngaji, kemudian di tempat lain, dia sampaikan yang pendapat saya kepada gurunya di tempat lain. Kata gurunya, Ustaz lu tuh masih kurang ngajinya, kalau begitu mendapatnya, kata gurunya. Dia sampaikan ke saya. Ustaz, kata guru saya, Ustaz masih kurang ngajinya. Polos. Ya kalau bicara manusianya mah, guru siapa? Kita bertanya begitu aja. Tapi karena kita ustaz kan ya guru beneran dikit dibanding yang lain. Kayak saya bilang, ya emang saya masih kurang ngaji. Makanya saya kadang-kadang masih ngaji, saya masih ngaji, saya masih ngaji rajin dulu subuh bikin aku. Lama pengajian itu putaran kedua itu. Putaran pertama saya, yang tukang baca saya. Itu pengajian 93 mulainya. Imam pun meninggal, mulai ngaji 93. Saya lah murid pertamanya. Maka yang baca saya, Ustaz Budaili, Ustaz Anas, Ustaz Fauji. Yang sekarang baca itu saya baca tuh. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Al-Muwatta Imam Malik. Ada kutubul sama Al-Muwatta Imam Malik. Selesai, lagi Bukhari. Saya masih ikut tuh Bukhari. Lama-lama kesibukan, nikah segala macam udah sibuk. Akhirnya saya ngajar dulu mas sekarang. Al-Muwatta saya ngaji tuh malam Senin lebih sisa. Bukhari ya subuh, sama malam Kamis baca Bukhari. Saya pengen tuh kalau satu saat ada yang mengaji baca Muslim, jadi ada pengajian yang di Bukhari, di Muslim, Abu Dawud. Abu Dawud belum puasa subuh. Tirmidzi, Nasai, gimana? Jadi semua pengajian ngaji hari. Jadi ntar hatamnya jadi bareng tuh. Saya meninggal hatam semua gitu maksudnya. Saya udah bisa ijazahkan semua nih. Pengennya, kalau kayak Mahfuz tiap hari subuh gitu, selama kayak Mahfuz masih ada, saya nggak berani tuh bikin pengajian yang mirip-mirip kayak gitu. Maka saya ngambilnya Senin Kamis sama Sabtu. Sebab Senin Kamis libur. Sabtu saya baca ini nih. Bukhari kan saya baca Senin Kamis. Sebab Senin Kamis kayak Mahfuz libur. Maka saya ngambil Kamis. Ada yang bilang, dia baca Ustaz? Enggak, sama kayak Mahfuz, namun masih ngajar di saya enggak. Murid kurang ngajar itu. Bikin kompetitor ya kita bisa. Nah nomor kantor gua aja dari dia
Adzani. Ini hadis yang pernah kita bahas. An Abi Dzar aidan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yasbihu ala kulli sulamin hadikum sadaqatun. Semua sendi-sendi badan kita setiap hari wajib sedekah. Semua sendi badan kita ada 360 katanya. 40 tasbihatin sedekah. Maka setiap satu tasbih sedekah. Gampang kan? Subhanallah, telah. Nah kalau bisa main 33 lumayan. Kali 5 lumayan. Pasti. Tapi jangan kemudian itu cukup. Udah sedekah. Akhirnya kotak amal lewat, udah. Tadi tasbih 33. Lu mau berapa juga? Aku mau tiap hari. Kali 5 berapa? Itu baru sudah tasbih. Lanjut. Wakulu tahmidatin sedekah. Setiap alhamdulillah sedekah. Sekalipun kita nggak sengaja. Jadi dikasih orang alhamdulillah. Emang refleks, tetap ada pahala. Sebab itu kalimat Quran. Tetap ada pahala. Maka jalan kebaikan tuh banyak gitu. Jalan kebaikan banyak. Kaget aja, astagfirullahaladzim. Masih ada pahalanya. Sebab istighfar itu perintah Allah. Qul istaghfiru rabbakum. Istighfar. Maka yang kaget-kagetnya astagfirullah. Saya kebiasaan tuh karena dulu pernah bergaul sama Kiai Mu'adz Jailani itu yang ada di. Dia kalau lupa gitu. Apa namanya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gitu. Jadi kalau dia lupa, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Enak saya ngeliat dia tuh membiasakan. Jadi kalau lupa tuh siapa namanya dia tuh? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu kebiasaan karena nyontek sama Kiai Mu'adz Jailani. Nah, ada guru kita Ustadz Galib, Haji Pendi, jadi dua. Maafin ya. Itu kalau Abi ngomong, maafin ya. Pertama saya dengar Ustadz Galib tuh ngomong ujungnya. Kita lebaran ke rumahnya, kita yang datang ke rumahnya sama maafin ya. Kata kita kan gue maafin ya, kan kita yang datang. Bisa kebanyakan kita makan kuenya. Bisa kita kagak doyan kan gitu. Tapi dia maaf. Tapi guru kita aja pendek gitu juga. Maafin ya. Aji di depan gua ngomong, maafin ya. Kayak Mahfuz tuh begitu. Dia kalau lagi ngomel nih, kita muridnya diomel, terjungnya sama. Maafin ya boleh ya. Kalau salah kata. Kadang-kadang kita masih kesel gitu juga minta maaf gimana. Ya karena kalau guru mah orang tua, udah oke aja. Saya mah kalau udah bicara kayak Mahfuz, kayak Sufyan Hadi, kayak Mudi Syahid, kayak Mahmud Asirun, diomelin siap aja saya. Nggak ada tuh bahasa dan nggak dipaksa buat mengatakan nggak dendam, enggak, biasa aja. Bawa gua, gitu. Orang tua gua lahir, cuma udah lahir deh. Diomelin jijik itu di buku pantas aja, ditabuk pantas aja gua. Nggak merasa begini gitu. Dan nggak maksa, saya rasa itu nggak maksa, biasa aja. Ya oke, Mahfuz nggak bisa begitu, ya biasa aja. Nggak merasa dong, saya lu diomelin, bapak gua. Kayak Mahfuz Asirun udah ngomel kan, luar biasa. Tapi muridnya biasa aja. Karena rasanya bukan rasa kompetitor, bukan rasa musuh, bukan emang rasa orang tua. Tapi orang kayak gitu kadang-kadang tapi gue jadi ngomel ya. Maafin ya. Ya, enak tuh maafin ya. Barangkali memang kita harus nyontek orang-orang kayak gitu ya. Jadi ya, nggak ada dosa. Maafin ya. Nah, kaget istighfar. Tasbih aja sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sedekah. Merintah orang buat berbaik sedekah. Masuk. Ngaji ikhwan malam zawal sedekah. Orang mau datang ya mau kangen. Tugas kita amar ma'ruf. Nggak usah, woi pada kemana? Nggak usah. Tugas kita amar ma'ruf. Nah, sedekah. Wa nahy 'anil munkar sedekah. Melarang perbuatan munkar sedekah. Neng, ayo. Saya semalam pulang di depan rumah saya tuh Bang Aktual yang lagi duduk laki perempuan AB. Biasanya yang pada berisik anak kecil. Anak-anak kecil tuh kadang-kadang malam berisik. Nggak saya omelin anak kecil mah. Anak TK. Ini yang duduk depan rumah saya dulu ada ruangan dulu Bang. Ada 4 pasang lagi perempuan. Mana gelap ke lampunya. Saya bilang malam jam 10. Wah, gelap. Neng, pinter, tong, ganteng, kayaknya kurang pantas dah. Duduk situ lagi perempuan. Nah, yang terangan dikit ke depan mushola. Mushola kan terang tuh ada lampu itu juga. Nggak mau, toh.
Pinanya ke belakang juga yang lebih gelap lagi. Gelap. Mana yang perempuan pakai kerudungan kan kurang pantas rasanya. Depan rumah ustad lagi di depan rumah saya. Nyebrang jalan itu ada tempat tuh. Teman-teman mungkin kebayang kan. Emang habis banjir dibersihin tuh, pakai lampu. Saya bilang mana? Kayaknya nggak pantas, udah cantik pintar. Kamu di situ gelap-gelap. Bangun deh pindah. Tuh, yang terangan tuh depan musola. Terang tuh. Enggak, terus ke belakang ke samping rumah man, terus ke belakang lo. Ya, temennya gelap lagi gitu. Itu generasi subhat namanya. Nggak jelas terang sama gelap. Paling tidak saya sudah nahi munkar paling tidak. Nah. Wa yajibu min dzalika rak'atani irka'uha min ad-duha, dan mencukupi itu semua ketika kita sembahyang duha rakaat. Duha juga kebaikan banyak atas. Dan jangan gara-gara nggak punya duit kagak bisa dapat pahala gitu. Jangan nggak punya motor nggak bisa pahala, jangan nggak punya mobil nggak pahala, jangan karena nggak punya segala banyak. Jalan kebaikan tuh banyak, tinggal mau memanfaatkannya pakai gitu aja. Yang pada punya bini, hormati. Yang pada punya anak, sayangi anak itu juga kebaikan. Yang punya orang tua, hormati orang. Nah, itu juga kebaikan. Akhirnya dia semua kalau dari sama kalau dari sama Allah. Ada pertanyaan tentang ini atau lain saja? Kalau saya pergi jalan yang maksudnya ajak liburan untuk menjam Solo masih pantas ya, cuma pergi jalan-jalan gitu. Kan yang dibolehkan menjamak mengkosor itu musafir yang mubah, bukan ya paling wajib. Mubah aja boleh. Yang nggak boleh itu yang makruh sama yang haram. Musafir makruh sama musafir haram. Ngajak keluarga itu sunnah malah musafir. Jarang-jarang kan? Nggak tiap hari kita ngajak, nggak tiap minggu. Duitnya kagak lagi dia boleh tiap minggu. Setahun sekali kita berangkat, bahasanya nyenangin anak, nyenengin bini. Kalau niatnya udah nyenengin anak, namanya nyenengin bini, itu udah masuk kategori wajib. Boleh. Mubah aja, mubah. Mau dagang doang. Adi bawa barang lah, ke Sukabumi tuh. Di jalan tol jam sekian, gue lewat tol sekian tuh dari Gombong. Lu di mana di gue di Gombong? Ini karena mubah lah begitu. Walaupun sebenarnya kalau bicara nyari rezeki menjadi wajib juga. Gitu. Yang nggak boleh itu musafir haram. Mana ke Bandung loh, ada orang kaya kayak jadi rampok rumahnya. Itu nggak boleh. Yang kayak itu nggak sembahyang. Ngomongin kotor yama. Ada yang haram itu yang masih sembahyang. Anak muda boncengin ceweknya ke Bandung. Musafir haram. Anak muda nih boncengin ceweknya. Bandung yuk. Berarti masih dia nggak boleh kosong, boleh jamak. Kalau musafirnya, yang itu bisa kemungkinan, yang itu bisa kemungkinan. Pasangan Islami gimana? Hah? Pasangan Islami kayak yang tadi pacaran gitu. Ya, pokoknya begitu dah. Pokoknya yang namanya Islami nggak ada pacaran. Iya makanya. Mau pacaran juga Islami, nggak ada. Nah aja banyak. Di Islam tuh kagak ada pacaran. Selama lu pacaran udah aja lu berarti dosa gitu aja. Jangan pakai pacaran Islami. Kali lagi apelnya bawa tasbih kalau begitu tuh. Lihat bini ngeliat calonnya, astagfirullah. Nah, pengalaman saya sih dulu jadi zaman jahiliyah, kayaknya kita kalau udah ke rumah cewek, dia terima cewek udah dosa aja sih. Ini kalau kita jujur aja. Pengalaman saya di zaman jahiliyah, rasa di sini nih dosa aja. Kita ke rumah cewek kita demen, terus kita datang. Taruhlah duduknya jauh sama masalah, tetap aja hati kita nggak bisa dibohongin, tetap dosa.
Maka saya kalau enggak, gue udah duluan. Saya jauh seduduknya lu jauh juga kalau udah lu doang sama pacar lu doang baca lu pasti ada rasa di hati. Dan rasa itu bisa yang kesono-sono udah rasanya. Walaupun lu nggak ngapa-ngapain, tapi udah duduk satu tempat tetap jauh-jauhan Ustaz, kecuali di tengah ada babanya. Pulang cepet kita. Lama-lama. Nggak bisa lama-lama, udah ngomong apa coba? Gemsek. Saya bilang gitu kan sama temen-temen. Enggak. Gua duluan, gua udah. Jadi dulu bapak udah jangan tanya. Gua udah dulu bahwa itu pasti ada dosanya. Nah, jadi tidak ada pacaran syari karena memang di Islam tidak ada. Oh, pacaran itu sembahyang, pacaran kagak banyak sembahyang mah kudu. Yang kagak pacaran aja harus sembahyang, apalagi lu yang pacaran. Kudu lebih sembahyang, cuma lu nggak boleh kosor jangan. Jadi yang lucu main saya camping tuh ke kebun Pancawati. Bayang saya, Sedana, Uzi, sama Abang Impar, Masuk juga namanya. Saya kan lagi pada berdebat tuh, boleh kosor apa kagak, boleh lima kagak. Kita mah yang di dalam kagak berisik-berisik ya. Saya mau jadi imam ceritanya. Pakai mazhab apa? Ustaz Fauzi, tanpa pikir panjang Ustaz Fauzi nyautin tuh, itu tidak ada semenit tidak ada, nggak ada. Pakai mazhab apa? Hanafi aja. Hanafi, mazhab Hanafi. Kalau orang musafir tidak kosor, maka sholatnya tidak sah. Wajib kosor. Wajib. Dia tidak bicara jarak. Sebab yang namanya kosor itu sodaqat, kata Nabi, sodaqatun minallah. Fakbaru sodaqatah. Itu Allah sedekah amal lu, terima sedekah lu, jangan sombong kalau Allah sedekah. Itu mazhab Hanafi. Maka ketika saya mau sembahyang ini, saya jadi imam tuh, nengok pakai mazhab apa? Itu tanpa pikir panjang, Hanafi. Oh berarti orang paham semua di belakang. Dah, kita kosor. Tapi yang lain mah kita nggak kasih, nggak bilangin kan? Kita aja sekamar tuh berempat. Grup yayasan. Mazhab apa? Hanafi. Nah, Ustaz Masgur tuh yang abang ibadah saya ketika di rumah kan hanya dia, emang apa bedanya itu? Dia nggak tahu, dia ikut-ikut aja. Kita sampaikan. Nah, jadi boleh selama musafirnya, apalagi wajib haji, umroh yang pertama, sunnah umroh berikutnya, itu dong. Mubah aja masih boleh, apalagi wajib. Yang nggak boleh itu makruh sama haram. Nah, jadi sekarang kepentingan lu nggak boleh. Ada dalilnya ini, tapi haram. Saya mau ke calon mertua, iya, bojengan ini ada. Kalau janda duda Rio di itu tadi Ada lagi apa di Jogja ada kadang-kadang posisinya dia janda sama duda. Kalau ketika dia musafir pengen ketemu yang janda, yang dalam tanda petik memang ada suka, yang ini juga ada sukanya. Dalam tanda petik bukan suka mau nikah, bukan emang, ya nggak boleh. Codean aja gitu. Hah? Codean aja. Buka lapak gitu. Respon delivery. Oke. Nah, saya menghindari tuh Rio nih. Saya menghindari. Sebab dulu ketika itu di Anida akhirnya sementara dibekukan 2 kali pertemuan, 2 kali buka. Jadi ada orang-orang yang ketika ketemu temannya menganggap dirinya masih seperti dulu, bercandanya. Kan kita udah punya istri, dia udah punya suami. Tapi ketika ketemu tuh dia seakan-akan teman kita masih Alia, masih Sanawi. Kita aja risih. Ulai, gimana? Lu masih cakep aja lah, udah tua banget. Kita mau gimana coba? Mau menghindar? Enggak kan, susah nih. Foto. Oh, udah main desek-desekan aja lu foto deh. Seakan-akan dia masih SMA. Jangan. Nah, saya bilang kalau ada yang ngajakin dari kalau serius sama keluarga. Kalau mau serius sama keluarga, lu bawa keluarga lu pada, gua bawa keluarga. Kalau nggak sama keluarga, gua nggak mau. Kalau kita ada fotonya disebar di medsos, iya. Jadi kita ngeliat,
Siapa nih? Siapa nih? Tapi ada Adi Ustaz Leoni Ustaz, istrinya ngeluh. Jadi ada perempuan yang cowoknya itu masih saudara saya. Emang ya nggak boleh lah kan. Bukan udah punya lah. Kan bercandanya itu, bercanda. Seakan-akan kita seperti masih teman sekelas. Emang gitu, rata-rata gitu. Nah, sombong banget bu. Ini udah berapa tahun yang lalu itu kita nih ketemu silaturahmi, mana suamimu, mana laki lo, mana anak lo, mesti begitu. Jangan turut-turut, itu kayak me time. Bukan. Ya mas ya, me time. Oh, udah, jangan dibohongin, udah punya bininya laki, kira-kira gitu. Jadi nggak usah kayak me time, udah family time gitu ya. Coba ya, Al-Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذكرا وقلبا شكرا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من كلب لا ينشا ومن جوع لا يشبع وعن لا يسمع نعوذ بك من حول الارواح صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Kata-kata kemana Bel?